Setelah membuat keputusan, Hani mulai mempertimbangkan untuk membangun tempat tinggal gua. Meskipun tanah di sini sangat mirip, secara alami ada beberapa lokasi yang ki spiritualnya sangat kaya dan berlimpah. Setelah beberapa pertimbangan yang cermat, Hani akhirnya membuat keputusan. Karena itu, dia segera naik ke udara sebagai seberkas cahaya biru dan terbang menuju lokasi yang telah dia pilih. Tidak lama setelah itu, Hani muncul di antara dua gunung besar di tempat dengan kabut 5 warna yang berjatuhan. Tempat ini tampak seperti rawa besar dan kabut 5 warna cerah yang memancar darinya mencapai ketinggian ribuan kaki. Itu tidak memiliki sifat yang sangat beracun, tetapi menghirupnya tidak disarankan, bahkan untuk kultivator. Yang paling penting, ada beberapa unsur yang tidak diketahui dalam kabut ini yang membatasi indera spiritual Hani sampai batas tertentu, membuatnya tidak dapat mendeteksi apa yang ada jauh di dalam kabut. Hanya setelah menggunakan mata penglihatan terangnya, Hani dapat menemukan bahwa beberapa kilometer di dalam kabut ada lembah alami yang menghubungkan dua gunung besar. Lokasi yang tidak jelas secara alami sangat cocok untuk tempat tinggal guanya. Dengan demikian, Hani terbang jauh ke dalam kabut sebelum dengan mudah mengukir lubang di sisi permukaan batu yang tidak mencolok di dalam lembah. Dia kemudian melepaskan pedang terbangnya untuk menggali dua lorong yang sangat panjang yang mengarah langsung ke perut dua gunung raksasa. Dia berencana untuk membangun dua tempat tinggal gua sekaligus. Salah satunya adalah tipuan yang akan digunakan sebagai pengalih perhatian, sedangkan yang lainnya adalah gua tempat dia berkultivasi, serta memelihara serangga roh, binatang roh, dan obat-obatan rohnya. Adapun tempat keberuntungan tersembunyi itu terlalu kecil, jadi tentu saja tidak perlu menggunakannya sekarang. Setelah membangun tempat tinggal guanya, Hani segera memindahkan ramuan roh dan obat-obatan roh yang dia ambil dari dunia manusia ke kebun obat. Kumbang pemakan emas juga ditempatkan di dalam kandang. Setelah dipelihara selama bertahun-tahun, semua kumbang pemakan emas telah mencapai ukuran yang menakjubkan dan tampak sangat mengancam. Mereka jelas sudah mendekati kedewasaan penuh. Adapun binatang macan tutul piring, Hani juga menyiapkan sarang yang nyaman untuknya sehingga bisa berkultivasi sendiri. Namun setelah berjalan ke ruang binatang kosong yang sangat menakutkan, ekspresi serius muncul di wajah Hani. Dia dengan lembut melambaikan gelang binatang rohnya ke arah ruang binatang. Setelah itu, semburan cahaya hitam menyapu, dan benda hitam yang tingginya sekitar 10 kaki tiba-tiba muncul. Benda itu berbentuk bulat dan menyerupai kepompong. Itu memancarkan cahaya hitam redup, dan gambar roh jahat merah dapat terlihat di permukaannya. Roh jahat memiliki 1 tanduk dan 3 mata, memberikan penampilan yang sangat menyeramkan. Kepompong ini secara alami dibentuk oleh binatang jiwa menangis. Kembali ketika binatang jiwa menangis terakhir kali berevolusi, dia juga berubah menjadi kepompong hitam seperti ini. Gambar roh jahat di kepompong itu identik dengan yang ada di punggung binatang jiwa menangis. Hani membelai dagunya saat dia melihat kepompong ini dan sedikit kegembiraan melintas di matanya. Selama pertempuran untuk tanah roh, ketika dia tersedot ke dalam ruang jiwa yin, dia segera merasakan yin qi yang melimpah di udara. Segera setelah itu, jiwa-jiwa iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul, yang semuanya menyapu langsung ke arah Hanli, dipimpin oleh Raja Hantu yang kuat. Hanli secara alami melepaskan binatang jiwa menangisnya tanpa ragu-ragu saat melihat itu. Binatang ini memiliki kemampuan luar biasa untuk melahap jiwa, dan saat cahaya keluar dari lubang hidungnya, tak satu pun dari jiwa yin yang normal mampu melakukan perlawanan, karena mereka direduksi menjadi makanan bagi binatang jiwa menangis. Hanya Raja Hantu itu yang sedikit merepotkan untuk dihadapi. Itu telah mengubah tubuhnya untuk mengambil bentuk yang substansial, sehingga memungkinkannya untuk menahan cahaya binatang jiwa menangis. Namun, Hani menggunakan sayap pada petirnya untuk muncul di belakangnya dan melepaskan serangan diam-diam dengan petir penakluk iblisnya, di mana situasinya berubah secara drastis. Setelah terluka, Raja Hantu tidak lagi dapat menggunakan teknik rahasianya untuk menstabilkan jiwanya. Pada akhirnya, binatang jiwa menangis menukik untuk melahap Raja Hantu selama pertempurannya dengan Hanli. Setelah menelan begitu banyak jiwa iblis dan Raja Hantu terakhir ini yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan seorang kultivator transformasi dewa, binatang jiwa menangis segera menerobos kemacetan evolusinya, sehingga berubah menjadi kepompong hitam ini. Untungnya, Hani telah menyaksikan fenomena yang sama di masa lalu.
Jadi dia dipenuhi kegembiraan daripada panik. Karena itu, dia tidak punya waktu untuk mengurus sisa jiwa iblis saat dia secara paksa keluar dari ruang jiwa yin dengan mata penghancur hukumnya, melarikan diri ke dunia luar dengan kepompong ini. Sekarang dia menempatkan kepompong raksasa ke dalam ruangan binatang ini, dan dia hanya perlu menunggu beberapa saat sampai binatang jiwa menangis menyelesaikan evolusinya. Andi melihat kepompong ini untuk terakhir kalinya sebelum berangkat dari ruangan ini menuju ke kebun obatnya. Ninkel Spirit Ginseng, buah skala naga, dan obat-obatan roh lainnya di taman cukup langka bahkan di alam roh. Jadi Handi harus memperlakukan mereka dengan hati-hati. Satu-satunya hal yang hilang adalah telapak tangan Dewi yang mendalam yang telah dipelihara dengan susah payah oleh Hanli. Telapak tangan telah menghasilkan buah di dunia manusia, tetapi telah layu dan hancur menjadi debu segera setelah Hani mengambil buah ini. Yang lebih luar biasa adalah bahwa beberapa stek yang dia ambil dari telapak tangan sebelumnya juga hancur. Jadi tidak ada cara baginya untuk menanamnya lagi. Kemungkinan besar kasusnya tidak hanya semua steknya hancur. Semua stek yang dibawa oleh orang lain juga harus tidak ada lagi. Itu adalah efek dari hukum eksklusivitas. Tidak ada telapak tangan Dewi yang mendalam yang bisa ada di dunia yang sama, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa diubah oleh Hanli. Bahkan para kultivator transformasi dewa dan tempering spasial di alam roh tidak berdaya untuk mengubah hukum langit dan bumi. Mereka hanya mampu menggunakan ki asal dunia di sekitar mereka. Dibutuhkan makhluk dari tingkat yang lebih tinggi untuk dapat mengendalikan hal-hal seperti itu. Mungkin makhluk sekuat roh surgawi sejati akan mampu melakukan tugas seperti itu. Ini juga merupakan indikasi seberapa besar buah surgawi yang mendalam menentang tatanan alam. Memikirkan buah surgawi yang mendalam yang akhirnya diperolehnya setelah beberapa ratus tahun bekerja, Andi dikejutkan oleh rasa kegembiraan dan kegembiraan. Karena kenaikannya dan hilangnya kekuatan sihirnya, dia tidak punya waktu untuk memeriksa buah surgawi yang mendalam dengan hati-hati. Sekarang dia punya waktu sebelum dia harus melapor kembali ke kota surga dalam. Dan itu adalah interval yang cukup baginya untuk melakukan penelitian tentang buah itu. Karena itu, setelah mengatur semua batasan yang diperlukan di luar gua tempat tinggal, Hani masuk ke ruang rahasia dan duduk di tanah dengan kaki bersilang. Dia membalik tangan dan sebuah kotak putih bersih muncul di atas telapak tangannya. Permukaan kotak giok diplester dengan 7 atau 8 jimat pembatasan, yang semuanya berkilauan dengan cahaya spiritual. Setelah ragu-ragu sebentar, Hani merobek jimat sebelum perlahan melepas tutup kotak. Sebuah benda berkilauan yang panjangnya beberapa inci muncul di depan mata Hani. Dia mengulurkan tangan untuk mengeluarkan benda ini dari kotak giok. Lalu dengan hati-hati memeriksanya sambil mengelusnya dengan jarinya. Benda itu berbentuk oval tipis dan permukaannya sangat halus. Warnanya sedikit kuning dan salah satu ujungnya agak tumpul. Sementara yang lain benar-benar rata, seolah-olah telah dipotong oleh pisau. Itu tampak seperti batang oval kecil. Namun panjangnya hanya sekitar setengah kaki. Di permukaan batang ada serangkaian pola hijau gelap yang tak terbaca. Batang itu tampaknya terbuat dari sesuatu yang merupakan campuran logam dan kayu dan cukup lentur saat disentuh. Batang aneh ini adalah buah dari telapak Dewi yang mendalam. Boneka manusia telah memberitahunya bahwa pada awalnya buah dari palem tidak seperti ini pada awalnya. Sebaliknya, itu adalah buah bulat yang berkilauan dengan cahaya putih. Dan hanya menjadi seperti ini setelah ditetesi oleh cairan hijau selama bertahun-tahun. Andi agak terdiam saat pertama kali melihat benda aneh ini. Kembali ketika dia baru saja mendapatkan buah ini, dia hanya memeriksanya untuk waktu yang singkat. Tapi dia masih terkejut dengan betapa anehnya hal ini. Namun dia sibuk bekerja menuju kenaikan ke alam roh pada saat itu, jadi dia tidak melakukan penelitian yang rajin. Setelah jeda singkat, Hani membawa benda itu dengan satu tangan sambil mengulurkan jari dari tangan lainnya. Cahaya spiritual azure melintas dari ujung jarinya saat dia dengan lembut mengetuknya ke batang. Cahaya spiritual azure bergetar, seolah-olah telah bersentuhan dengan semacam pembatasan sebelum benar-benar menghilang. Tidak mampu menembus 1 mm pun ke permukaan buah. Hadi mengangkat alisnya, tapi dia tidak terkejut melihat ini. Buah ini selalu menolak suntikan ki spiritual, dan tidak ada kekuatan spiritual yang bisa dimasukkan ke dalamnya. Setelah menatapnya lebih lama,
Sebuah pikiran muncul di benak Hanli saat cahaya keemasan berkilauan dari tangan yang membawa buah itu. Adegan aneh kemudian terungkap. Hanli dapat dengan mudah memasukkan jari-jarinya ke dalam buah, membuatnya melengkung dan berubah bentuk seolah-olah terbuat dari adonan lunak. Namun ketika Hanli melepaskan buahnya lagi, dia langsung kembali ke bentuk batang aslinya. Hanli tiba-tiba membuka mulutnya untuk mengeluarkan benang emas tipis yang melingkari buah itu sekali sebelum kembali ke mulut Hanli. Namun benang pedang yang dibentuk oleh pedang awan bambu bahkan tidak bisa meninggalkan jejak sedikit pun di permukaan buah. Hanli cukup tertarik untuk melihat ini dan dia menjentikan jarinya untuk meledakkan busur petir emas ke batang. Busur petir ditolak oleh buah menyerang sudut ruang rahasia, menyebabkan seluruh ruangan sedikit bergetar karena kekuatan ledakan yang dihasilkan. Alis Hanli sedikit berkerut saat dia meraih udara dengan tangannya yang lain. Setelah itu, bola api perak seukuran telur muncul di atas telapak tangannya. Hanli segera melemparkan buah ke dalam bola api tanpa ragu-ragu. Tapi dia kecewa dengan apa yang dilihatnya selanjutnya. Begitu buah itu dilemparkan ke arah bola api tiba-tiba menghilang menjadi bintik-bintik api perak sebelum terwujud untuk membentuk gagak api pemakan roh di udara beberapa puluh kaki jauhnya. Begitu gagak api muncul, dia menatap tajam ke arah buah itu dengan tatapan ngeri, melepaskan beberapa teriakan tajam dan mendesak untuk mengungkapkan ketakutannya. Alis Hanli berkerut lebih jauh saat dia meraih buah itu lagi. Api pelahap roh surgawi adalah puncak dari api yin dan yang paling kuat. Bagaimana dia bisa takut pada sepotong buah? Itu benar-benar kejutan baginya. Mungkinkah buah ini bahkan lebih misterius dan mendalam daripada yang dia perkirakan? Segera setelah itu, Hanli mengeluarkan api glasial, bilah angin, dan berbagai jenis serangan lainnya untuk bereksperimen pada buah. Tapi buah itu hanya tetap tidak terluka selama serangan berkelanjutan ini. Hanli bahkan mengeluarkan beberapa kumbang pemakan emas dari ruang serangga dan meletakkannya di atas buah. Dalam ingatannya, kumbang pemakan emas mampu menelan apa saja dan segalanya. Namun mereka menunjukkan reaksi yang mirip dengan gagak api pemakan roh. Buru-buru terbang dalam kegilaan panik tanpa niat untuk mencoba dan melahap objek ini sama sekali. Hanli kemudian mencoba menggunakan mata penghancur hukumnya untuk menyerang buah. Semuanya juga tidak berhasil. Meskipun beragam kemampuan Hanli, dia benar-benar bingung dan dibiarkan menggaruk-garuk kepalanya. Dia kemudian menyuntikkan semua kekuatannya ke matanya, di mana cahaya biru yang tajam meletus dari pupilnya. Dia mencoba mengumpulkan struktur internal buah ini menggunakan mata rohnya. Sangat mengejutkannya, mata rohnya mengungkapkannya kepadanya setitik cahaya putih seukuran kacang polong di dalam buah yang berkedip dengan cara yang sangat lemah. Hanli segera dihidupkan kembali setelah membuat penemuan ini. Namun, pemeriksaan lebih lanjut tidak menghasilkan hasil lain. Selama setengah bulan berikutnya, Hanli hampir terus-menerus melakukan eksperimen pada buah surgawi yang mendalam. Selama beberapa hari terakhir, dia bahkan mengatur beberapa formasi miniatur yang mendalam di dalam ruang rahasianya, mencoba menggunakan kekuatan formasi untuk memperbaiki buah ini. Tetapi tidak ada yang berhasil juga. Pada malam terakhir, Hanli membelai buah surgawi yang mendalam dengan jarinya, tetapi ekspresinya benar-benar tenang dan tanpa urgensi. Tampaknya, tanpa menemukan peluang ajaib, dia tidak akan bisa melakukan apapun pada atau dengan buah ini. Namun setelah melampaui emosi frustasi dan urgensinya, kondisi mentalnya menjadi lebih tegas dari sebelumnya. Dengan demikian, setengah bulan terakhir atau lebih bukanlah buang-buang waktu. Namun dia harus kembali ke kota surga dalam keesokan harinya. Dengan mengingat hal itu, Hanli mengarahkan pandangannya ke buah surgawi yang mendalam di tangannya lagi. Kali ini memilih untuk memeriksa pola hijau gelap yang dia kurang perhatikan di masa lalu. Tiba-tiba pandangan yang sangat aneh muncul di mata Hanli saat pikiran mengejutkan muncul di benaknya. Diagram yang digambarkan oleh dan warna pola tiba-tiba mengingatkannya pada sesuatu. Ada objek lain dengan pola serupa di permukaannya dan meskipun warnanya tidak sepenuhnya identik dengan buah surgawi yang mendalam, benda itu memiliki kemiripan yang kuat. Mengapa dia tidak memikirkan objek ini sebelumnya? Hanli tiba-tiba meraih gelang penyimpanannya dan tas kulit yang tidak mencolok muncul di tangannya. Dia membalikkan tasnya dan sebuah botol kecil berwarna hijau jatuh ke dalam genggamannya. Itu tidak lain adalah botol kecil misterius itu.
Hani memegang botol di satu tangan dan buah surgawi yang mendalam di tangan lainnya saat dia memeriksa keduanya secara berdampingan melalui mata yang menyipit. Kedua benda itu berbeda baik dalam bentuk maupun masanya, tetapi pola hijau tua di permukaannya benar-benar memiliki kemiripan yang kuat. Mungkinkah kedua benda itu terhubung entah bagaimana? Mungkinkah botol kecil misterius itu dimurnikan dari buah surgawi yang mendalam? Detak jantung Hani mulai meningkat saat dia mempertimbangkan kemampuan luar biasa dari botol kecil itu. Semakin memikirkannya, tampaknya gagasan ini masuk akal. Botol kecil itu terbuat dari bahan yang berbeda dibandingkan dengan buah surgawi yang mendalam. Tetapi itu juga merupakan bahan yang belum dia uraikan asal-usulnya. Dia memeriksa benda-benda itu di tangannya sebelum menghembuskan nafas saat dia mengarahkan pandangannya ke botol kecil. Tiba-tiba, dia meletakkan buah surgawi yang mendalam di tanah sebelum melepaskan tutup botol kecil yang misterius itu. Setetes cairan hijau menetes tanpa suara ke buah. Adegan-adegan selanjutnya mengejutkan Hani dengan perasaan gembira. Cahaya biru memancar dari setetes cairan sebelum menghilang ke dalam buah surgawi yang mendalam. Cahaya biru cemerlang meletus dari mata Hani lagi saat dia mengumpulkan situasi internal di dalam buah. Begitu setetes cairan hijau menghilang ke dalam buah, itu segera menyatu dengan setitik cahaya putih di tengahnya. Beberapa saat kemudian, setitik cahaya putih yang lemah sedikit melebar. Hati Hani bergerak saat melihat itu. Tetapi tidak ada perubahan lebih lanjut pada cahaya putih setelah pengamatan lebih lanjut. Dan cahaya biru pada Hani berangsur-angsur memudar. Dia menundukkan kepalanya dengan ekspresi kontemplatif saat dia mempertimbangkan apa yang baru saja dia lihat. Tampaknya hanya cairan hijau misterius dalam botol kecil yang memiliki efek pada buah surgawi yang mendalam. Dia tidak tahu apa gunanya setitik cahaya putih itu. Tetapi tampaknya satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah dengan terus memberi cairan hijau ke buah itu. Setelah berpikir lama, Hani dengan hati-hati menyimpan botol kecil dan buah surgawi yang mendalam. Dia akan memasukkan cairan hijau ke dalam buah secara berkala. Tanpa sepengetahuan Hani, pada saat yang sama ketika cairan hijau menghilang menjadi buah putih di dalam buah surgawi yang mendalam, sesuatu terjadi di wilayah roh surgawi dari 3 wilayah manusia yang jaraknya tak terhitung dari kota surga dalam. Di tengah sebuah pulau kecil yang melayang puluhan ribu kilometer di udara, cahaya kemasan tiba-tiba meletus dari dinding batu giok tembus pandang yang bertuliskan tanda emas dan perak. Pada saat yang sama, teriakan nyaring terdengar menyebar ke seluruh pulau. 2 kultivator berjubah hijau yang duduk di depan dinding batu giok dengan mata tertutup, keduanya membuka mata mereka bersamaan dengan keterkejutan terukir di wajah mereka. Cahaya keemasan. Mungkinkah harta karun roh surgawi lain telah muncul? Salah satu dari mereka berseru. Kultivator lainnya tetap diam, tetapi matanya juga dipenuhi dengan kegembiraan saat dia melihat ke dinding batu giok. Tiba-tiba, selusin garis cahaya melesat keluar dari berbagai lokasi di seluruh pulau yang semuanya menyatu menuju dinding batu giok. Dalam apa yang tampak seperti sekejap mata, selusin kultivator berjubah hijau telah berkumpul di depan dinding. Semuanya mengamati cahaya kemasan dengan kegembiraan di mata mereka. Beberapa saat kemudian, cahaya kemasan dari dinding batu giok berangsur-angsur memudar, yang membuat selusin kultivator agak gugup. Mereka semua menatap dinding batu giok tanpa berani berkedip, seolah-olah mereka ketakutan karena kehilangan sesuatu. Baris ketiga run emas di dinding batu giok tiba-tiba kabur sebelum bergerak ke bawah. Sementara itu, baris baru teks emas muncul di baris ketiga yang dikosongkan. Semua ekspresi kultivator yang bersemangat segera menegang. Semua orang menatap baris ketiga run emas dengan ekspresi terperangah di wajah mereka. Ini adalah artefak roh surgawi yang mendalam. Dan itu naik ke urutan ketiga begitu muncul. Setelah beberapa lama, seorang pria tua berjubah hijau bergumam pada dirinya sendiri. Surga, mungkinkah kesengsaraan roh sejati lainnya akan turun ke alam roh kita? Semua kultivator lain juga diperingatkan akan kemungkinan ini setelah mendengar itu, dan semua wajah mereka memucat saat ekspresi ngeri muncul di mata mereka. Tak satu pun dari mereka tampaknya ingin mengatakan apa-apa. Akhirnya, cahaya keemasan di dinding batu giok benar-benar memudar dan semuanya kembali normal. Melihat ke atas, di atas dinding batu giok, ada plakat perak yang panjangnya lebih dari 100 kaki melayang kira-kira 10 kaki di atas dinding.
Ada seutas teks emas di plakat yang bertuliskan gulungan roh segudang kekacauan. Tidak lama setelah itu, seberkah cahaya melesat keluar dari pulau menuju ke 3 wilayah manusia dan 7 wilayah iblis. Pada saat yang sama di dalam area terlarang dari ras yang lebih besar di dunia primordial, perubahan serupa terjadi di semua dinding batu giok di sana. Informasi yang sama sedang disampaikan ke semua ras, dan perkembangan ini telah mengejutkan semua petinggi di antara mereka. Tidak lama setelah itu, semua petinggi di antara berbagai ras, termasuk ras manusia dan iblis, menjadi gempar. Tampaknya alam roh tidak berubah sama sekali, tetapi perubahan drastis terjadi di bawah permukaan yang terlihat. Semua ras memperkuat pertahanan mereka untuk mengantisipasi cobaan yang akan segera menimpa mereka. Tentu saja, sebagai penyebab di balik semua ini, Hanli sendiri sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Dia saat ini sedang bermeditasi di gua tempat tinggalnya, bersiap untuk kembali ke kota surga dalam keesokan harinya. Waktu berlalu dengan lambat, dan tepat saat siang hari akan tiba di luar gua tempat tinggal, Hanli tiba-tiba membuka matanya saat ekspresi gembira muncul di wajahnya. Dia segera bangkit sebelum bergegas keluar dari kamar rahasianya, langsung menuju salah satu kamar binatang buas. Hanli berdiri di luar ruang binatang dan mengintip melalui jendela, di mana dia benar-benar terpaku di tempat. Sebuah lubang seukuran kepala telah ditusuk ke dalam kepompong hitam besar di dalam ruangan, dan kepompong itu sekarang benar-benar kosong. Tepat di atas kepompong, ada awan hitam pekat melayang di udara, menciptakan pemandangan yang cukup misterius untuk dilihat. Hanli cukup terkejut melihat itu, tapi dia masih melemparkan segel mantra ke arah pintu kamar dengan alis berkerut. Cahaya azure segera memancar dari pintu saat batasan tak terlihat dicabut. Pintu perlahan-lahan terangkat dan Hanli melangkah ke dalam ruangan. Awan hitam di udara yang berukuran sekitar 10 kaki tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap kedatangan Hanli. Hanli menatap awan sebelum membuat segel tangan. Dia membuka mulutnya, manik hitam melesat dari dalam. Itu tidak lain adalah mutiara jiwa menangis yang telah dia sempurnakan sejak lama. Hanli mulai melantunkan sesuatu sambil mengarahkan jarinya ke mutiara jiwa menangis. Cahaya hijau melintas dari mutiara dan permukaannya mulai berkedip tidak menentu. Awan gelap di udara akhirnya mulai bereaksi. Hembusan angin yin yang kuat tersapu di sekitarnya, dan pada saat yang sama, busur petir hitam meletus di dalam awan di tengah serangkaian guntur yang bergemuruh. Mutiara yang melayang di depan Hanli juga mulai bergetar, dan cahaya hijau yang memancar darinya mulai terang secara signifikan. Ekspresi Hanli berubah setelah melihat itu. Dia bisa merasakan perlawanan dari awan gelap, seolah-olah mencoba mengabaikan panggilan mutiara jiwa menangis. Mengikuti jejak evolusinya, binatang jiwa menangis mengikuti jejak kelabang es bersayap 6, mencoba melarikan diri dari kendali Hanli. Namun Hanli sekarang telah memulihkan semua kekuatannya. Jadi, dia tentu tidak akan membiarkan ini terjadi. Dia segera mulai mengedarkan kekuatan sihirnya saat dia menjentikan 10 jarinya secara berurutan, mengeluarkan segel mantra dengan warna berbeda, yang semuanya menghilang ke dalam mutiara jiwa menangis. Mutiara itu mengeluarkan teriakan sedih. Setelah itu, cahaya hijau cemerlang yang memancar darinya mulai redup lagi. Pada saat itu, guntur besar meletus dari awan gelap. Setelah itu, sosok gelap muncul dari dalam di tengah busur petir hitam yang tak terhitung jumlahnya. Makhluk itu turun tepat di depan Hanli, menatap tajam ke mutiara hitam dengan cahaya yang bertentangan di mata merahnya. Hati Hanli tersentak, tetapi setelah melihat penampakan makhluk yang berdiri di depannya, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Ekspresinya adalah campuran keheranan, keterkejutan, dan kekesalan. Sosok yang berdiri di depannya adalah Hanli berjubah hitam lainnya. Selain fakta bahwa warna jubahnya berbeda, itu benar-benar identik dengan Hanli sampai ke detail terakhir. Setelah melihat ekspresi ini di wajah Hanli, Hanli juga mengadopsi ekspresi yang sama, membuat Hanli merasa seolah-olah sedang mengintip ke dalam cermin. Hanli terdiam lama sebelum alisnya berkerut saat dia bertanya, "Kamu adalah binatang jiwa menangis?" Hanli berjubah hitam itu tersenyum malu-malu saat dia menjawab, "Master, aku jiwa menangis." Suaranya sangat kasar, tetapi dia berbicara dengan kemahiran seorang bayi. Hanli sudah memastikan identitas makhluk ini melalui hubungannya dengan mutiara jiwa menangis. Tapi dia masih terkejut saat mendengar jawaban dari monster itu.
Apakah kamu sudah mengambil bentuk permanen atau sudahkah kamu mempelajari teknik transformasi? Mulut Hanli berjubah hitam menganga terbuka setelah mendengar itu, dan sepertinya bingung bagaimana menjawabnya. Hanli sedikit goyah saat melihat itu, sebelum senyum masam muncul di wajahnya. Binatang jiwa menangis baru saja mencapai kecerdasan, bagaimana dia bisa langsung mengetahui segalanya. Dia harus menyuntikkan beberapa pengetahuan ke dalam pikiran binatang itu sebelum bisa merumuskan jawaban. Ini adalah tugas yang agak sulit untuk kultivator lain, tapi itu sangat sederhana untuk Hanli. Dia tiba-tiba meletakkan tangan di atas kepalanya sendiri, mengikuti cahaya hitam yang menyala. Dan jiwa baru lahir hitam yang berukuran sekitar 1 inci muncul. Itu tidak lain adalah jiwa baru lahir kedua Hanli. Kembali ketika Hanli telah memulihkan kekuatan sihirnya, dia juga mewujudkan jiwa baru lahir kedua ini lagi. Namun jiwa baru lahir ini masih hanya memiliki kekuatan tahap jiwa baru lahir. Jadi itu tidak banyak berguna bagi Hanli dalam pertempuran. Karena itu, Hanli berencana memasukkannya ke dalam boneka untuk membantunya menjaga tempat tinggal gua. Dengan demikian, jiwa baru lahir melesat maju dan menghilang ke dalam tubuh Hanli berjubah hitam. Petir hitam melintas di seluruh tubuh Hanli berjubah hitam dan ekspresi menyakitkan muncul di wajahnya. Hanli menggunakan jiwa baru lahir kedua untuk menyuntikkan beberapa informasi tentang bahasa dan seni kultivasi secara perlahan ke dalam pengertian spiritual binatang jiwa menangis. Untungnya, dia bisa melakukan ini dengan jiwa baru lahir kedua ini sebagai media. Kalau tidak ada kultivator transformasi dewa lain yang berani mengadopsi metode injeksi seperti itu. Setelah beberapa saat, mata kayu Hanli berjubah hitam berangsur-angsur menjadi lebih jelas, tampaknya telah memperoleh banyak pengetahuan. Hanli menarik segel tangannya sebelum melambaikan tangan ke arah binatang itu. Jiwa baru lahir kedua segera terbang keluar dari binatang jiwa menangis. Namun cahaya spiritual yang berkilauan dari jiwa baru lahir kedua telah meredup secara signifikan, tampak seolah-olah telah menghabiskan banyak energi selama proses itu. Jiwa baru lahir kedua bergoyang sebelum menghilang ke tubuh Hanli lagi. "Kamu mengerti apa yang aku tanyakan padamu sekarang kan?" Hanli bertanya. Binatang jiwa menangis berkedip dan hanya setelah beberapa lama dia menjawab, "Saya meniru bentuk guru, tetapi saya juga bisa berubah menjadi bentuk lain." Meskipun telah mencapai banyak pengetahuan, binatang jiwa menangis masih seperti bayi yang baru lahir. Jadi dia bahkan tidak tahu bagaimana berbohong. Selain itu telah dipelihara oleh Hanli untuk waktu yang lama, dan upayanya untuk melarikan diri dari kendali Hanli hanyalah reaksi perlawanan yang tidak disadari. Setelah mencapai kecerdasan, dia tidak lagi memiliki niat untuk melawan Hanli, dan malah menjadi sangat menghormatinya. Itulah mengapa dia memutuskan untuk berubah menjadi Hanli untuk transformasi pertamanya. Melalui hubungannya dengan mutiara jiwa menangis, Hanli secara kasar dapat mengumpulkan apa yang dipikirkan oleh binatang jiwa menangis. Dan senyum tipis muncul di wajahnya. Dia membuka mulutnya dan mutiara jiwa menangis menghilang ke tenggorokannya sebagai gumpalan asap hitam. "Bisakah Anda menunjukkan teknik transformasi Anda?" Hanli merasa agak penasaran dengan kemampuan binatang jiwa menangis. Hanli berjubah hitam mengangguk sebelum melepaskan tangisan tajam. Tiba-tiba dia merobek jubah hitam saat bulu panjang tebal tumbuh di sekitar tubuhnya. Pada saat yang sama, ukurannya membengkak drastis, berubah menjadi kerah hitam besar setinggi sekitar 20 kaki dalam sekejap mata. Hanli mengangkat alisnya saat melihat itu. Jadi apa yang disebut teknik transformasi hanya untuk beralih kembali ke bentuk aslinya? Tepat ketika sedikit kekecewaan muncul di hati Hanli, kera raksasa itu tiba-tiba melepaskan harum keras saat hembusan angin yin dan busur petir hitam yang tak terhitung jumlahnya menyapu di sekitarnya. Segera setelah itu, tubuhnya mengembang sekali lagi. Bulu di sekejur tubuhnya mulai memerah saat 3 tanduk bengkok perlahan tumbuh dari atas kepalanya. Tonjolan juga muncul di gelabelannya. Setelah itu, mata iblis merah muncul. Pada saat yang sama, wajahnya memanjang dan giginya berubah menjadi taring yang tajam. Itu telah berubah menjadi roh jahat yang mirip dengan gambar di punggung binatang jiwa menangis, kecuali itu tampak lebih ganas. Selanjutnya, tubuh besarnya sekitar 60 hingga 70 kaki dan memenuhi seluruh ruang binatang. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa 3 paku tulang hitam telah muncul di punggung binatang jiwa menangis, yang masing-masing panjangnya sekitar 10 kaki.
Ada juga ki hitam berputar-putar di sekitar paku ini, dan dia bisa dengan jelas mengingat bahwa roh jahat dalam pola di punggung binatang jiwa menangis tidak memiliki paku itu. Namun Raja Hantu tahap transformasi dewa yang dilahap binatang itu mampu memanifestasikan tombak tulang serupa dengan tangannya. Mungkinkah keduanya terhubung? Saat Hani merenungkan gagasan ini, tubuh binatang jiwa menangis tiba-tiba berubah menjadi awan gelap sebelum menyusut kembali ke monyet hitam kecil. Segera setelah itu, dia melompat ke kepompong hitam, merobeknya menjadi beberapa bagian sebelum memakannya dalam potongan besar. Hani sedikit goyah saat melihat itu sebelum senyum tipis muncul di wajahnya. Tidak butuh waktu lama bagi monyet kecil itu untuk melahap seluruh kepompong besar. Setelah itu dia melepaskan tangisan gembira dan melompat ke bahu Hani, menetap di sana dengan cara yang intim. Hani mengelus kepala berbulu binatang jiwa menangis sebelum menyimpannya ke dalam gelang binatang roh miliknya. Setelah melakukan semua itu, dia pergi ke ruang serangga terdekat untuk memeriksa kumbang pemakan emas. Kumbang ini masing-masing panjangnya mencapai setengah kaki, dan dia sangat senang melihat itu. Tiba-tiba, dia mengangkat tangan dan cahaya biru menyala saat botol kecil berwarna hijau itu muncul lagi. Dia melihat botol itu sebentar, mengelusnya diam-diam dengan jarinya. Kalau dipikir-pikir, botol kecil misterius ini telah menjadi jauh lebih efisien di sini di alam roh. Di masa lalu, butuh 7 hari untuk menghasilkan setetes cairan, tetapi waktu itu telah dipersingkat menjadi 3 hari di alam roh. Yang paling mengejutkan Hani adalah bahwa fenomena yang dimanifestasikan dari penciptaan cairan di malam hari juga telah diminimalkan. Di masa lalu saat berjemur di bawah sinar bulan, semua jenis fenomena aneh akan muncul. Tetapi sekarang hanya bersinar dengan cahaya putih redup di bawah sinar bulan. Kecuali seseorang memeriksanya dari jarak dekat, tidak mungkin untuk mengidentifikasi fakta bahwa itu bersinar sama sekali. Bahkan jika itu tidak berhasil menarik perhatian seseorang, mereka hanya akan menganggapnya sebagai harta karun tingkat rendah. Hani menemukan ini setelah dia memulihkan kekuatan sihirnya. Hampir pasti bahwa 7 bulan di alam roh serta peningkatan kelimpahan ki spiritual di sini bertanggung jawab atas perubahan ini. Ini tentu saja kabar baik bagi Hanli. Tidak hanya dia mampu mengekstrak cairan hijau dari botol dengan peningkatan keteraturan, itu juga menjadi lebih bersahaja dan tidak mencolok. Dia bahkan bisa menggunakan botol kecil di depan umum pada beberapa kesempatan dan tidak takut diperhatikan oleh siapapun. Hani merenungkan situasinya sebentar sebelum menyimpan botol kecil itu. Dia juga menyimpan kumbang pemakan emas dan binatang macan tutul pirin ke dalam gelang binatang rohnya sebelum keluar dari gua tempat tinggal. Dia tahu bahwa kemungkinan besar ada orang yang memperhatikan plot tanah rohnya, jadi dia secara alami tidak akan meninggalkan sesuatu yang penting di tempat tinggal guanya. Beberapa saat kemudian, seberkas cahaya biru muncul dari dalam kabut 5 warna, berjalan menuju kota surga dalam. Beberapa hari kemudian, seberkas cahaya melewati tembok kota besar yang tingginya beberapa puluh kaki, sehingga tiba di kota surga dalam.